Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore, selamat malam teman-temanku semua. Berjumpa kembali, bertemu kembali dengan Mas Bro Tegal yang berkutakan acak kadut nggak karuan. Tapi intinya pada hari ini tolong diperhatikan untuk pemula, terutama Mas Bro akan memberikan bimbingan ataupun edukasi yang sangat mendalam di hari ini untuk gimana nanti persiapan bull run tahun depan di tahun 2024 di akhir tahun, yang mana hari ini dengan serius, dengan tidak pakai canda tentunya ya, akan memberikan pengarahan-pengarahan yang mendalam mengenai strategi dan memberikan pemahaman yang mendalam mengenai cryptocurrency, yang mana kita persiapkan untuk bull run yang akan datang di tahun 2024 di akhir tahun. Jadi banyak sekali yang akan saya bahas di sini, jangan di skip-skip untuk pemula supaya Anda lebih ngerti, lebih pinter, dan akan menjadikan cuan yang besar tentunya kalau Anda memperhatikan betul-betul yang akan saya sampaikan ini. Jadi nanti juga akan membahas koin-koin gambling ya, koin Velo. Velo ini kan tahun 2021 harganya sampai 2000 lebih, sekarang cuma 40 rupiah. Itu nanti bisa kita gamblingkan masuk, dan nanti ada good news daripada Velo, yang mana koin itu juga banyak mengakibatkan orang sangkut. Itu untuk untuk gambling itu bisa, tapi hanya untuk bull run yang akan datang. Dalam arti gambling di situ bukan gambling kayak meme coin. Kalau meme coin kan gambling parah, bisa rungkat, bisa rapul, itu pasti. Tapi kalau Velo ini di tahun 2021 di saat bear market juga masih bertahan, malah ada project baru walaupun harganya hancur tapi masih bisa bertahan. Jadi kalau mau gambling di sini, gamblingnya gambling yang masuk akal untuk cuan di kemudian hari di akhir tahun depan. Yang pertama, saya akan memberikan edukasi untuk pemula-pemula. Tolong harus belajar dulu dengan sungguh-sungguh di dalam bermain kripto. Terutama untuk pemula ini, hindari koin-koin meme coin micin yang bahaya-bahaya. Ya, mending 80-90% Anda masuknya di dedengkotnya cryptocurrency, BTC maupun di Ethereum yang 80%. Yang untuk 15% masuk di altcoin. 1-5% silahkan pilih-pilih di meme coin, tapi yang ada historinya ke depan bagus dan dijadikan pedoman ataupun barometer, melihat-lihat koin-koin yang lain yang sepadan dengan itu nanti kita lihat daripada histori maupun gerak-geriknya perjalanan koin itu, bisa masuk Binance enggak, depth-nya jelas enggak, demand-nya ada enggak, holdernya banyak enggak, komunitasnya kuat enggak. Itu baru kita jadikan bahan pertimbangan untuk bertaruh di meme coin ya, begitu ya. Jadi ini memang ada kenaikan Bitcoin ini, saya bilang dari kemarin, nggak usah takut, nggak usah khawatir. Ketika BTC ETH turun, masuklah, karena itu nanti yang akan naik dulu. Nggak mungkin BTC ataupun ETH akan kembali dasar lagi seperti tahun 2022 kemarin waktu hancur-hancurnya, saya rasa tidak. Jadi sudah banyak yang masuk untuk diinvestkan, yang mana nanti akan di TP di bull market tahun depan, di saat juga kemungkinan nanti ETF BlackRock disetujui, maka dia orang cerdas, orang pintar akan di TP di harga mahal. Itu paling tidak untuk BTC dan ETH yang sudah jaminan tidak akan rungkat. Jadi seperti itu ya. Juga ini yang kedua akan saya berikan pemahaman-pemahaman yang mendalam, yang mungkin sudah lepas dari koin halu micin ya, tapi kan masih banyak juga yang ini tahap yang agak mendalam lagi, yang agak tinggian lagi ilmunya ya, bukan main-main ini ya. Jadi Anda harus ngerti, dengerin ya. Jadi untuk yang masih sangkut, yang sudah lepas dari meme coin tapi masih suka dengan meme coin, tapi meme coin yang ada projectnya,
yang terkenal yang masuk di top CMC juga, salah satunya Dogecoin ataupun Shiba. Akan saya jelaskan di sini segamblang-gamblangnya. Anda nggak usah terlalu banyak-banyak muluk-muluk ataupun berhayal, terutama di Shiba ya. Bukan Mas Bro ngebut Shiba, tapi akan memberikan pemahaman yang mendalam untuk pemula agar ngerti, agar tambah pinter lagi dan siap menghadapi segala situasi yang akan datang. Jadi untuk Shiba ini jangan Anda berharap untuk naik jutaan persen kayak dulu, dan jangan berharap bahwa Shiba ini nanti akan menjadikan miliarder ataupun jutawan kayak dulu yang naiknya 7 juta persen. Itu sudah enggak ya. Landasannya apa, dasarnya apa, kita tengok ya, kita harus cermati, kita lihat keadaan yang ada, historinya juga, kita bandingkan dengan koin-koin yang lebih dulu ngetop ya. Apa itu? Dogecoin. Dogecoin itu dulu banyak mencetak orang menjadi jutawan, menjadi miliarder, harga 50-an perak, bahkan 15 perak, sampai harganya mendekati $1. Itu dulu ya. Kok sekarang banyak orang yang menginginkan kayak dulu lagi untuk Dogecoin maupun Shiba? Itu sudah enggak bro ya. Untuk naik jutaan, mencetak miliarder, untuk naik jutaan persen lagi dan akan mencetak miliarder ataupun jutawan orang kaya baru seperti dulu di Shiba sama di Dogecoin, itu sudah nggak bisa lagi. Saya katakan seperti itu. Apa landasannya, alasannya apa, barometernya apa ya? Ini perlu perhatikan Anda. Kalau dulu Dogecoin maupun Shiba itu market cap-nya masih kecil, dan semua tumblek-blek berbondong-bondong masuk di Shiba maupun di Dogecoin dulu itu. Dan market kecil itu semua tertuju ke situ. Juga ada orang besar di belakang daripada Dogecoin. Tiba-tiba harga dinaikkan tinggi, demand masuk semua ya. Jadi semua tergantung demand ya. Masuk semua ke situ jadi satu, langsung masuk Robinhood pada waktu itu, langsung loncat jutaan persen itu di Dogecoin. Tapi sekarang Anda harus cerdas, harus pintar. Yang terjadi sekarang bagaimana? Karena market cap-nya sudah gede ya, di situ banyak yang sangkut juga, yang banyak yang juga yang sangkut di situ masih whole. Ketika naik sedikit mereka sudah TP. Itu yang pertama. Yang kedua, ngangkat market yang sudah gede itu butuh uang triliunan lagi, ratusan triliun, bukan uang daun tapi uang benaran ya. Itu dananya dari mana? Itu secara fakta seperti itu. Begitu juga Shiba ya. Shiba juga sama, untuk menaikkan seperti dulu lagi jutaan persen itu sudah sangat sulit karena market cap-nya sudah besar. Dan di situ sudah banyak orang sangkut. Ketika naik ya, ketika naik mereka akan TP. Terus berikutnya, bahwa Shiba itu kalau Anda ngerti, Anda pahami, nggak bisa naik kayak dulu lagi. Kenapa? Sekarang yang masuk demandnya sudah terpecah belah. Meme coin itu sekarang sudah menjamur ya. Ada Baby Doge, ada PP ya, ada Bob Doge, macam-macam lah pokoknya, ratusan, nggak bisa saya hitung semua. Jadi sudah terpecah belah, lain dengan dulu yang menggempolong jadi satu di Dogecoin, terus berikutnya beralih ke Shiba. Untuk momen-momen kayak gitu lagi mungkin sangat langka ataupun jarang ya. Akan tetapi ini yang benar saya katakan, yang benar ya saya katakan, untuk yang masuk Shiba di saat ini ya, karena ini harganya turun, harganya murah, ada harapan cuan besar ya di Shiba maupun di Dogecoin. Tapi yang masuk saat ini di harga murah, jualnya kapan? Nanti di saat bull market. Akan tetapi jangan berharap naik jutaan persen. Naiknya ya wajar kayak yang lain-lain, karena marketnya sudah gede, sudah nggak bisa naik tinggi lagi seperti dulu. Jutaan persen itu nggak ada.
naik sih naik, tapi wajar kayak koin-koin yang lain. Ngerti ya di situ ya. Ini pemahaman yang mendalam supaya Anda nggak halu ataupun kecewa di kemudian hari. Karena market sudah gede kayak yang lain-lain, umpamanya Matic, ya Cardano, ya SRP dan yang lain-lain, kenaikan kan paling 3-4 kali lipat, bahkan ada yang cuma 1 kali lipat itu di situ. Jadi jangan Anda berharap bertaruh uang besar nanti akan jadi jutaan persen kenaikan. Anda ya umpamanya invest 1-2 juta 10 juta akan jadi miliaran, itu sudah enggak. Jadi kita harus pikir ya, harus yang cerdas ya. Kalau dulu market capnya kan kecil ya, market capnya kecil, yang sangkut belum ada, terfokus ke meme coin itu. Waktu Shiba ya Shiba, waktu Doge ya Doge, maka menjadikan orang jadi jutawan, itu betul. Tapi kalau sekarang marketnya sudah gede, ya tetap yang masuk sekarang nanti di bulan yang akan datang akan naik tinggi, entah 1-2 kali lipat, kita nggak ngerti. Yang penting naik, tergantung daripada demand, itu nanti akan cuan. Tapi yang sangkut di pucuk sekarang ya kita nggak tahu nanti sampai kejemput ke situ nggak. Semua kan tergantung demand, nggak ada yang tahu, nggak ada yang tahu, nggak ada yang jamin, nggak ada jaminan ya. Akan tetapi kalau Anda ingin bertaruh uang sedikit jadi naiknya bahkan puluhan kali lipat, mungkin akan lebih, itu ada potensi. Yang mana koin-koin bagus yang saat ini harganya masih murah, maksudnya market capnya masih murah ya, jika nanti terbang akan tinggi naiknya. Akan tetapi itu pula juga tergantung demand. Apa koinnya? Koin-koin yang nanti naik tinggi kemungkinan ya untuk gambling ya ada di PP yang sudah masuk Binance tapi market capnya masih kecil untuk ukuran koin-koin yang blue chip ya. Tapi itu nanti ada kesempatan untuk naik ketika dia sudah berada di Binance, artinya ada potensi untuk naik tinggi nanti ketika di bull run. Yang berikutnya ada di OP. OP itu barang bagus, barang terkenal, layer 2-nya daripada ETH, itu bisa loncat tinggi harganya, tapi semua tergantung demand ya. Selanjutnya ada ARB, itu barang-barang yang baru lahir 3 bulan kemarin seumur jagung, tapi punya pondasi yang bagus, bibit-bibit yang bagus. Akan tetapi semua nanti tergantung demand. Secara kita strategi bermain kripto itu sudah benar, barang bagus, punya fundamental ya, kemudian market capnya masih kecil, kok itu barang dipakai ya, kok itu barang laku, kemudian nanti akan naik tinggi, itu rumusnya sudah benar ya. Tapi andaikan Shiba ini karena market capnya sudah tinggi, ini pun makin turun market capnya, artinya banyak yang cut loss. Untuk terbang tinggi lagi harapannya sudah jauh. Kecuali Anda itu ingin jutaan persen di Shiba ataupun di Dogecoin, ingin jutaan persen kayak dulu lagi bisa. Kecuali sekarang holder Shiba sama Dogecoin tuh cut loss semua, market capnya jadi kecil ya. Orang langsung pada berbondong-bondong masuk Doge sama Shiba, diangkat kembali kayak dulu berbondong-bondong, ya akan terjadi lagi. Tapi mau nggak orang-orang pada cut loss ya, yang beli di pucuk yang mungkin belinya miliaran sekarang turun begitu kan nggak mungkin cut loss, dia tetap akan bersabar nunggu dikit-dikit untuk kejemput kan di situ ya. Paham, ngerti ya? Jadi kalau uangnya yang agak gede ya masuk di BCH ya, Litecoin, kenaikannya cepat akan lebih besar karena banyak orang invest dan demandnya lebih kuat ya. Contohnya ini Litecoin sudah naiknya 10% kan di situ. BCH ya, Bitcoin Cash sudah 15% ya. Chainlink kan di situ ya. Saya di sini akan memberikan edukasi-edukasi yang benar, yang secara mendalam agar Anda ngerti ya. Saya ulang lagi,
untuk Shiba sama Dogecoin tetap akan naik tinggi nanti ketika bull run yang akan datang di tahun 2024 di akhir tahun bersamaan dengan halving BTC. Akan tetapi jangan berharap Anda akan naik kayak dulu lagi jutaan persen, karena market capnya sudah gede dan di situ banyak orang sangkut ketika naik, jelas TP. Itu faktanya seperti itu bro. Beda dulu itu kumpul jadi satu, masuk di Dogecoin ataupun di Shiba ya, itu kumpul semua di situ dan market capnya masih kecil, maka harganya loncat sampai jutaan persen. Kalau sekarang tetap naik, yang akan datang akan tetapi sama dengan koin-koin yang lain ya, naiknya naik wajar ya enggak ya. Cukup ya, udah tahu saya rasa. Hari ini saya akan membahas daripada koin Velo. Velo ini saya nggak rekom Anda untuk masuk sini untuk bertaruh uang besar ataupun berharap jutawan garansi berangkas enggak ya. Velo ini koin gambling lah ibaratnya. Walaupun koin gambling tapi koin ini mampu bertahan di saat bear market di tahun 2021. Ini Velo ya. Jadi saya nggak sarankan Anda masuk sini untuk menjadi jutawan. Jika nanti nasibnya beruntung, ibaratnya main togel ataupun main lotre, Velo ini salah satu yang bisa kita untuk jadikan taruhan. Karena waktu bull market tahun 2021 itu harganya sampai 2000 lebih, yang mana sekarang harganya cuma Rp40, penurunannya gila-gilaan. Kenapa saya angkat kembali? Karena yang lain-lain itu sekelas Velo ini yang pada ancur-ancuran, nggak ada kabar berita, nggak ada progres, nggak ada project yang progres. Makanya ini saya angkat karena ini ada berita bahwa Velo protokol masa depan transaksi keuangan yang didukung oleh Google Clone. Makanya ini saya angkat ya. Jadi Velo protokol yang dikenal sebagai Federated Credit Exchange Network telah menarik perhatian dengan kenaikan harga token sebesar 70% sejak 19 Agustus 2023 dengan peluncuran aplikasi mobile yang akan datang dan kemitraan baru. Velo menunjukkan potensi besar dalam mengubah lanskap keuangan digital. Jadi memang banyak koin sekali yang sekelas Velo ini, tapi belum tentu dia punya project dan progres ya. Makanya saya jarang mengangkat. Tapi Velo ini saya yakin kalau yang masuk sekarang di bull market yang akan datang kemungkinan akan ada cuan. Nggak tahu berapa persen cuannya, saya nggak ngerti, tergantung daripada demand. Yang jelas ini bertahan di bear market juga bertahan, dan ini punya project dan masih progres. Makanya saya sarankan untuk di sini pun saya nggak ngajak FOMO, saya anggap gambling. Kalau koin-koin yang lain sekelas Velo ini yang sudah turun ancur-ancuran, saya belum mendengar lagi ada berita-berita bahwa ada progres ada project yang progres lagi daripada koin-koin itu. Kemarin ada itu hanya VRA ya sama Depcoin. Itu ada. Jadi sabar untuk koin-koin seperti ini. Tapi ini yang masuk sekarang loh yang saya bicarakan loh. Tapi untuk harga 2000 kayak dulu lagi ya kita nggak ngerti, tergantung demand. Yang namanya itu barang nggak ngerti ya. Seperti ambil contoh ya, saya beli Rp500. Waktu itu saya lupa koin apa, saya beli Rp500 di Indodax itu ya. Saya jual harga Rp600. Naik 1000, turun lagi dibanting Rp300. Itu kemarin nggak ada angin, nggak ada hujan, waktu tahun 2022 itu naik sampai hampir $1 bro ya. Itu koin, lupa saya koinnya itu ya, itu gemblung itu. Jadi takutnya ini Velo nanti akan seperti itu barangkali ya. Tapi ini tetap main gambling ya. Jadi harga Velo coin mengalami lonjakan 13% menjadi 0,0032 US dollar pada 5 September 2023 sebagai bagian dari rally jangka panjang yang melihat kenaikan harga sebesar 70% dari titik terendahnya pada 18 Agustus tahun 2023. Analisis teknik menunjukkan bahwa jika Velo mengalami kenaikan lebih lanjut, target upside bisa berada di kisaran 0,0034 US dollar hingga
0,0037 US dollar, yang berarti potensi kenaikan 13-23%. Meskipun telah melampaui kenaikan signifikan, Velo masih diperdagangkan hampir 99% di bawah tahun 2020 ya. Jadi memang penurunannya itu masih 99% bro, walaupun ini naik. Jadi saya berharap yang masuk sekarang mungkin yang akan cuan. Kalau yang tempo dulu masuk tahun 2021 pas harga tinggi kemudian belum TP sangkut, ya kita nggak ngerti, ini masalahnya game ya. Velo protokol yang didukung oleh Stellar Network dan CP Group berfokus pada pembuatan Federated Credit Exchange Network dengan menghubungkan keuangan tradisional CEFI dan DeFi. Velo menawarkan solusi untuk transaksi keuangan global. Jadi saya sampaikan kepada Anda salah satu inovasi besar yang diantisipasi dalam peluncuran versi mobile dari aplikasi Velo. Meskipun belum lama tanggal rilis pasti, ekspektasi seputar peluncuran ini telah memicu eksitasi di kalangan investor. Jadi saya rasa cukup ya kalau saya baca lebih jauh lagi, lebih dalam lagi ngapain. Jadi intinya kesimpulannya, saya memberikan koin ini tidak untuk ngajak Anda FOMO di dalam Velo ini, cuma mending lebih baik koin ini bertahan daripada meme coin. Kalau Anda meme coin itu gambling yang ugal-ugalan, ibaratnya berisikonya tinggi sekali. Kalau ini enggak, di saat kita masuk kondisi turun seperti ini, yang mana ini punya project yang masih progres, barangkali ini akan jadi pilihan untuk gambling dan akan cuan nanti di pas bull market ya. Seperti itu ya. Saya rasa cukup ya, sudah penjelasan yang cukup panjang, yang cukup dalam mengenai tadi Shiba seperti apa kedepannya ya. Sudah dibandingkan dengan Baby, sudah dibandingkan dengan Dogecoin, juga Velo ini seperti apa. Saya di sini saya kupas tuntas, tidak ada yang saya bohong-bohongin, tidak ada yang saya muluk-mulukkan, tidak ada yang saya tutup-tutupi, apa sesuai dengan fakta dan kenyataan di lapangan mengenai Shiba maupun Dogecoin ataupun ARB, Optimis dan Velo ini ya. Mungkin cukup, hanya itu. Mohon maaf yang sebesar-besarnya Mas Bro, banyak salah, banyak dosa itu pasti karena Mas Bro manusia biasa ya, banyak kekurangan ya, nggak sempurna. Yang sempurna itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang positifnya Anda ambil, yang buruknya Anda tendang. Salam Mas Bro dari Tegal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.